Tapi memang yang dikatakan SEO itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Kita nulis terus kita nerapkan SEO, terus nangkring tulisan kita di page one juga nggak seperti itu ya, karena selamat berjumpa lagi dengan Rica Nurma dan Nia Tulus dalam Berdikari. Di sini kita akan belajar dari para mompreneur, belajar dari para perempuan inspiratif, belajar menumbuhkan kemandirian, belajar untuk berkarya dan berdaya. Dapatkan inspirasi, insight, dan semangat tentang bisnis hanya di Berdikari IPedia TV. Be independent, be inspired, leave no one behind. Terima kasih. Oke, Nah, ini tadi udah disampaikan ya teman-teman ya. Jadi ini SEO untuk siapa aja. Jadi SEO itu bisa digunakan untuk blogger, juga untuk content writer, content creator, dan juga untuk ibu-ibu yang mulai berbisnis. Jadi ilmu SEO ini bisa digunakan untuk siapa saja dan akan membantu kita untuk di halaman pertama itu bisa nangkring di situ gitu ya. Oke, jadi stop di sini. Jalan-jalan dia ya. Baik. Tulisan itu gimana sih biar kita tahu gitu ya, tulisan kita itu nangkring di halaman pertama, terus dapat kata kuncinya itu dari mana sih? Jadi ada toolsnya teman-teman, itu bisa gratisan atau berbayar. Ini ada websitenya. Di sini saya tampilkan juga sih di layar mungkin Bunda. Oke, stop setelah ini. Oke, di sini ya di keyword tools bisa dicek di sini. Di Bunda-Bunda bisa pilih itu platformnya apa. Apakah Google, Instagram, Twitter, gunakan bahasa Indonesia di sana. Di situ bisa dipilih menemukan kata kuncinya. Nah, nanti dari kata kunci yang kita temukan itu, kita bisa membantu untuk meramu tulisan artikel kita. Ya, dari tadi seperti yang saya sampaikan, kata kunci ini disukai Google itu yang berulang-ulang. Jadi perlu kita di awal, di tengah, dan di akhir artikel gitu kita gunakan. Terus kalau di Instagram itu menggunakan hashtag. Hashtagnya kita bisa cek di situ misalnya PMP Palembang ataupun juga wisata Bandung gitu kan, yang bisa dicek di situ dan kita bisa terapkan di Instagram kita. Menggunakan hashtag yang 3 ataupun 5 teratas kita bisa manfaatkan gitu. Bahkan di sini juga bisa Twitter. Jadi bunda-bunda sekalian, ini websitenya gratis, jadi bisa dicoba ya. Nanti bisa di screenshot ataupun dicek ulang. Nah, dengan kata kunci ini akan membantu orang untuk mampir ke website kita ataupun juga ke produk yang kita sedang jual gitu kan ya. Dan diharapkan juga mereka ya closing gitu kan ya. Pengalaman saya juga pernah berjualan masker tapis waktu itu awal-awal pandemik, dan saya sudah mencoba menerapkan ini. Saya membuat Instagram khusus untuk berjualan, saya sudah coba buat marketplace-nya dan membranding diri kita bahwa kita berbisnis gitu kan ya. Jadi tidak perlu malu-malu Bunda, semuanya manfaatkan. Status WhatsApp bisa, Facebook bisa, terus juga YouTube kita, gitu ya pokoknya semuanya gitu kan. Asal kita bisa bermain cantik. Bermain cantik di sini kan orang bermedia sosial itu memang dianggap rumah ya. Dianggap rumah kita, apalagi di Facebook itu rame banget orang untuk mampir, say hello ataupun silaturahmi. Jadi kita juga tidak bisa menafik kita mau jualan terus kan 24 jam, wah rame beranda kita. Nah, kita perlu mengenal waktu-waktu khusus, jangan sampai kita mengganggu orang lain juga, walaupun itu ya media sosial kita gitu kan ya. Kita manfaatkan waktu itu, misalnya kalau di media itu ya, di media sosial itu sebaiknya kita posting jualan kita ataupun produk kita itu jam 9 pagi itu biasanya ibu-ibu kan sudah masak ya, sudah mandi, udah bersih pokoknya sekitar jam itu ya, jam 9, jam 12 siang gitu kan ya. Terus jam 5 sore kayak gini kan orang biasanya pulang dari kantor menghadapi macet, biasa buka HP gitu kan ya, dan cari-cari informasi yang mungkin diperlukan dan lain sebagainya. Terus di atas jam 7 malam atau sekitar jam 8 malam.
Jadi kita manfaatkan waktu-waktu itu untuk memposting jualan kita, gitu kan. Jadi tidak mengganggu orang lain dan tentunya kita memilih keyword-keyword yang apa tadi yang lagi tren dan juga memang terjaring di halaman pertama gitu kan ya. Baik kita bisa manfaatkan Google, YouTube, Twitter maupun di TikTok. Nah, nanti di TikTok juga bisa kita gunakan kalau istilahnya kalau di TikTok itu FYP ya, yang lagi viral gitu kan ya. Kita bisa manfaatkan apa namanya? Ide-ide yang kita temukan di sana kita ATM, amati, tiru dan modifikasi ya gitu. Oke, slide selanjutnya. Jadi bunda-bunda semuanya, ini tadi ya sudah saya sampaikan. Untuk Instagram, silakan dicek username-nya sudah nyangkut belum sih dengan jualannya, gitu kan? Namanya apa, terus bio-nya tuh dicek juga. Gunakan kata kunci 2 kata. Jadi usahakan kita itu langsung nyambung gitu kan dengan jualan kita, apakah misalnya pancake durian, terus masker tapis, terus apa jilbab segi 4 gitu. Jadi 2 kata yang lebih mudah diingat orang gitu kan. Terus kota target kita apa? Kalau kita memang jualannya di Lampung, saya membuat akun tuh memang menggunakan Aisyah Shop Undercross Lampung kayak itu. Jadi memang fokusnya memang pembeli-pembelinya nanti daerah Lampung gitu kan ya. Jadi memang sudah tersegmentasi siapa sih yang jadi sasaran kita. Terus juga nomor WA kalau bisa sih memang dicantumkan, apalagi WA bisnis kan sudah bisa ya. Jadi satu HP bisa nomor 2 WA khusus untuk jualan dan juga untuk pribadi. Dan landing page-nya ini bisa website teman-teman atau juga marketplace. Karena kalau di Instagram kan ibarat cuma etalase kan ya. Nah, landing page-nya ini tokonya, toko online-nya itu kan lebih luas lagi. Lebih luas lagi orang masuk sering kelihatan gitu kan. Ada kontaknya, ada testimoni dan lain sebagainya. Itu kan lebih meyakinkan orang untuk membeli gitu. Nah, jadi memang media online media sosialnya juga diurus dengan baik gitu kan untuk kita berbisnis. Oke, selanjutnya Oke, nah nih tadi kan ngomongin tentang TikTok ya. TikTok Bisa ya. nggak ya TikTok ya? Ini pokoknya memang lagi tren kalau di IG itu TikTok rasa IG rasa TikTok tuh real ya, lagi Real ya, yang sekarang ya ada yang sudah coba betul. real. Udah coba belum ya? Ya dicoba. Jadi ya teman-teman ya bisa nggak sih kita viral itu tanpa joget-joget mungkin ya apa ya malu juga dengan umur ya. TikTok tuh terkesannya kan memang platform joget-joget gitu ya Mbak Ya. Naki ya. Ya kesannya ternyata saat itu. kita bisa melihat peluang itu juga bisa dijadikan platform untuk berjualan juga di situ ya Mbak Naki. Iya, karena tren di awal itu banyak anak-anak Gen Z yang menggunakan ya, anak-anak SMP, SMA gitu kan ya. Jadi ketika awal-awal pandemi itu kan booming karena orang-orang pada butuh hiburan itu pada main TikTok gitu kan ya. Dan sekarang itu kita temukan kontennya Masya Allah banyak juga yang bermanfaat ya. Karena di TikTok itu sendiri juga banyak. Iya, jadi kita bisa memanfaatkan platform itu sendiri ya, tergantung kitanya kan ya. Jangan sampai kita terbawa arus, maka kita manfaatkan. Karena bisa jadi konten yang bisa kita buat itu bisa berbentuk hiburan, berbentuk motivasi, berbentuk bisnisnya ini bisa di tengah-tengah itu. Misalnya konten kita tentang hiburan gitu kan ya, tentang hiburan. Misalnya kita mereview apa sih film kah, mereview buku kah, ataukah komedi kah gitu kan ya. Terus nanti kita selipkan jualan kita karena kayaknya nggak seru juga ya kalau semuanya khusus jualan gitu kan ya konten-konten kita dan memang tidak apa ya. Tidak disarankan memang sih ada apa akun khusus itu boleh-boleh aja tapi alangkah baiknya kita selingi dengan konten organik. Nah, konten organik nih ya konten senatural mungkin ya walaupun kita nanti ada disisipin ya kayak kalau kita nonton film itulah ya nonton sinetron tuh tiba-tiba ada yang jualan gitu kan ya ada produk apa gitu kan ya nah kita bikin konten kayak gitu tapi memang
tantangan kita itu membuat konten itu sendiri. Gimana sih konten itu jadi menarik? Nah, itu dia PR-nya kan. Gitu, Marika. Itu dia PR-nya ya. Justru itu ilmu SEO-nya tuh diterapkan di situ ya Mbak Nati. Saat kita Betul. mencari tahu apa yang lagi trending, apa yang lagi viral, dan kita bisa ikut lah gitu ya, bisa ikut Iya. dan meng-ATM gitu ya. Betul, kita bisa amati motivasi amati, tiru dan modifikasi ya apa yang kita lihat itu. Bukan berarti kita menjiplak ya, tapi setidaknya itu memancing ide kita aja gitu. Nah, memancing ide kita, oh ternyata orang itu bisa memanfaatkan TikTok itu untuk berbisnis. Kenapa kita enggak? Kita coba dengan cara kita sendiri gitu kan ya. Karena banyak sekali yang perlu kita coba aplikasi-aplikasi yang mendukung. Nah, ini di slide berikutnya saya sampaikan bahwa aplikasi ini akan membantu kita untuk lebih menjualkan produk kita lebih keren gitulah ya, lebih menarik orang lain gitu ya. Kita gunakan Snapseed atau Lightroom itu untuk edit video, edit foto. Kalaupun untuk edit video ya bisa dengan CapCut, dengan Canva, kayak masa. Nah, kalau Canva ini banyak banget template-nya. Jadi bunda-bunda semua di rumah ataupun yang sudah yang mendengarkan ini bisa mencobanya, itu ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Jadi dicoba karena memang sejak belajar Bunda Cekatan ya Pak ya, kita belajar ya Bunda Cekatan ya, banyak sekali kita belajar aplikasi-aplikasi yang baru kita coba gitu kan. Mungkin selama ini di Play Store banyak sekali, tapi wah untuk apa ya ini gitu kan ya, bisa nggak digunakan untuk meningkatkan bisnis kita ataupun untuk branding kita di media sosial, terutama agar orang membeli produk kita. Jadi ini bisa dimanfaatkan mudah-mudahan semua aplikasi ini untuk edit fotonya biar lebih keren. Nah, ini contohnya ya, aku coba mengedit foto biar di Instagram itu lebih rapi. Oke, nih lihat lembaran berikutnya. Nah, mungkin bunda-bunda semuanya ada yang berbisnis makanan ya. Bisnis makanan, terus bagaimana sih modalnya cuma ada smartphone untuk foto produknya, itu kayaknya kurang keren. Gimana sih biar lebih meyakinkan orang bahwa makanan kita enak dan menggiurkan gitu kan. Nah, saya ini fotonya pakai smartphone aja, terus saya edit dengan aplikasi ya. Nah, jadi seperti inilah fotonya. Jadi kurang lebih membuat kita tergugah untuk makannya gitu kan ya. Jadi kita juga harus memanfaatkan aplikasi itu untuk menunjang jualan kita. Jadi foto-fotonya kalau mau ngambil foto produknya itu sebaiknya pagi apa malam gitu kan ya, atau cahayanya gimana, itu memang harus kita pelajarin juga. Jadi teman-teman semuanya untuk memulai bisnis itu jangan ragu-ragu gitu kan ya. Jadi kita mulailah dulu apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai gitu kan, apa yang membuat kita bahagia, karena namanya bisnis itu pasti ada turun naik dan pasti ada tantangannya, entah produknya itu bahannya mulai susah dicari gitu kan, atau semangatnya. Nah, yang sering kali terjadi itu semangatnya yang turun naik. Jadi kalau ada tambahan ilmu skill kayak gini nih Ibu Pedia, Masya Allah, kayaknya ibu-ibu di rumah makin tambah semangat ini untuk berbisnis. Gitu. Masya Allah. Nah, berarti saat kita berbicara mengenai SEO itu tidak hanya kita berbicara mengenai copywriting yang bagus agar misalnya konten tulisan kita masuk di halaman pertama search engine gitu. Tapi kita juga bicara mengenai foto produk yang bagus atau video yang menarik, seperti itu kan Mbak Nati? Betul, jadi SEO itu sangat luas. Memang pada awalnya SEO itu untuk search engine optimization untuk di halaman pertama Google gitu ya. Tapi kan sekarang itu media sosialnya sudah banyak gitu. Orang tidak hanya mengacu pada Google. Orang cari produk itu bisa jadi di TikTok, di Instagram, di Twitter, apalagi di YouTube. Nah, sekarang tuh kan YouTube itu kan ranking pertama tuh orang melihatnya. Makanya kalau
kita anak-anak ya terutama ya sering banget tergelincir itu ngeklik iklan gitu kan ya. Nah itu apa ya jadi mudah banget orang untuk menyampaikan iklan itu kadang di permainan anak-anak, tapi sekarang kan sudah direm ya, yang anak-anak kan sudah khusus anak-anak tidak boleh dikomentari dan lain sebagainya, itu demi keamanan anak-anak sendiri. Nah, untuk itulah kita bisa memanfaatkan konten-konten kita di YouTube itu diselipin dengan iklan-iklan misalnya gitu kan, jadi tidak kesannya jualan banget gitu kan ya. Jadi memang ilmu membuat konten itu sendiri setidak di awalnya itu kita bikin outline dulu gitu kan ya. Gimana sih tulisan kah, video kah, ataupun juga infografis kita itu nyampe ke pembaca kita. Nah, jadi kita tanya dulu kita mau fokus berjualannya di mana, di platform apa, sehingga ilmu SEO kita itu bisa lebih dalami. Betul, Mbak. Jadi ilmu SEO itu banyak sekali, terutama untuk bisnis ini kan ya. Jadi kita bisa manfaatkan setidaknya tools tadi ya, tools tadi untuk kita tahu dulu kata kunci apa sih yang akan kita gunakan untuk mempromosikan produk kita. Itu langkah awalnya.